Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala rasulina habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait Bapak Haji Yong, lalu yang saya hormati Kang Dewa, lalu kemudian Bapak Mulyatris dan Bunda Maya, lalu kemudian Pak Yana Triana dan Bunda Nia, serta Pak Wahyu, Pak Dodi Indra dan Bunda Neni, serta Pak Muhammad Haikal dan Kang Ferry Kurniawan. Pada kesempatan ini acaranya apa tadi Kang Fahmi? Ya, tema kita ya kultum, kuliah sebelum makan siang. Ya, kuliah sebelum makan siang. Kuliah 3 menit, 7 menit atau berapa menit sekuatnya kita ya. Allah sendirilah yang memerintahkan kita untuk bertakwa seperti yang tadi disampaikan oleh Qori surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna akramakum indallahi atqakum, atau ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bertakwa. Kita mengambil peran untuk mengambil bagian untuk bertakwa. Tadi yang telah disampaikan, setidaknya kalau kiai kami menjelaskan, ayah itu nggak punya apa-apa, hanya sebagai khodimul ma'had. Jadi kiai kami, Kiai Ahmad Syahid Qori Ajengan Cicalengka, Qori pertama Indonesia yang menjuarai Qori internasional. Jadi ayah beliau itu dipanggil ayah oleh santri-santrinya. Ayah ini nggak punya apa-apa, dan ayah tidak mewariskan harta kepada anak. Anak-anak beliau tidak diwariskan harta, pesantren. Kalau kita bukan khodimul ma'had, insya Allah kita mengambil peran sebagai khodimul ummah, pelayannya umat, dan mengambil bagian untuk amal jariah kita. Jadi yang tadi disampaikan 10%, 20% ya, insya Allah kita mengambil bagian itu. Khodimul umat, mengambil peran pada umat. Jadi kembalinya untuk diri kita sendiri. Jadi Allah lah yang memerintahkan kita untuk bertakwa. Kalau kita takwa iman karena Allah, maka wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa takut, rasa sedih tidak menguasai diri kita. Apa yang menyebabkan rasa takut, rasa sedih menguasai diri kita? Karena takwanya bermasalah. Karena takwanya sedang mengalami penurunan. Akhirnya khaufun sama yahzanun itu menguasai diri kita. Oleh karena itu sebabnya kembali kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran menjadi poin penting. Setidaknya ada poin yang pertama dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi hudan, petunjuk. Al-Quran menjadi hudan sebagai petunjuk. Lalu Al-Quran menjadi yang kemudian kedua menjadi syifa, penawar. Lalu kemudian Al-Quran yang ketiga menjadi mau'izah hasanah, nasihat buat diri kita. Lalu yang keempat, nah di sini variatif ya, lagi ngaji langsung ada telolet nih. Ya, rumahnya Pak Yong nih nggak pernah sepi nih. Ya. Tolelat aja nih ya. Lalu yang keempat, poin Al-Quran adalah menjadi nur, cahaya. Jadi para mufassir menjelaskan hudan lil muttaqin itu artinya adalah cahaya untuk orang-orang yang beriman. Lalu yang kelima, Al-Quran adalah menjadi al-qasasul haq. Al-Quran menjadi kisah-kisah yang nyata. Jadi ayah bunda sekalian, tadi ada 5. Al-Quran sebagai apa yang pertama?
hudan, kemudian sebagai syifa, penawar. Jadi kalau punya masalah baik kejiwaan, mental, bisnis, penawarnya di Al-Quran. Lalu kemudian yang ketiga, Al-Quran menjadi mau'izah hasanah, nasihat yang baik buat diri kita. Lalu yang keempat, Al-Quran menjadi qasasul haq, kisah yang nyata. Ada 12 kaum yang diceritakan di dalam Al-Quran yang Allah hancurkan. Dari banyak kaum itu, poinnya dua. Apa poin yang dua itu? Yang pertama adalah mereka berbuat syirik kepada Allah. Lalu kemudian kedua adalah perilaku menyimpang. Berbuat syirik, menyembah pohon, menaruh harapan kepada manusia, memuliakan manusia, melupakan keagungan Allah. Lalu kemudian syirik zaman modern sekarang ini banyak aneka ragamnya, ditonton dalam pikiran dan perilaku. Tontonan sekarang. Maka kemarin Ramadan kemarin Kang Dewa, beberapa ulama dan asatid itu menyerang atau mengkritisi film-film. Jadi itu perbuatan syirik dalam tontonan. Judulnya siksa kubur ya, bukan siksa lembur ya. siksa kubur. Ada juga siksa lembur, itu para pegawai kena siksa lembur. Karena udah mau lebaran dilembur semuanya ya. Yang lain tidur ini masih lembur. Yang lain kerja masih kerja. Yang lain liburan masih kerja. Akhirnya yang lebaran dia tipes sendiri tuh. Ya gara-gara tersiksa lembur. Nah itu siksa kubur dari tontonan. Kita lihat dari tontonan sekarang mulai menyerang keyakinan dan akidah kita. Maka teman-teman sekarang di sini, ayah bunda sekalian, bisa juga menulis novel dan berdakwah di film. Kenapa? Karena perilaku yang menyimpang ini di zaman modern saat ini, di era sekarang macam-macam. Apa itu perilaku menyimpang? Suka sesama jenis. Ini adalah contoh dari kaumnya Nabi Lut. Lalu kemudian perselingkuhan. Ini pun adalah perilaku menyimpang yang menjadi sudah biasa. Perselingkuhan atau senang suami atau istri orang lain. Ini pun perilaku menyimpang. Dan biasanya ujian di keluarga, alhamdulillah saya sudah berkeluarga masuk tahun ke-8. Anak 4, ayah bunda sekalian. Masuk tahun ke-8. Di ujian 5 tahun, di ujian mau masuk 10 tahun, mungkin ayah bunda di sini ada yang lebih senior pengalamannya. Itu sudah mulai menjadi perilaku yang biasa. Lalu senang melihat lawan jenis yang lain daripada melihat istri dulu. Itu sudah mulai ada bibit penyakit. Oleh karena itu Al-Quran menjadi mau'izah hasanah, nasihat buat diri kita, kisah yang nyata. Itu fungsi dari Al-Quran, bisa kita kembali dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, berbicara dengan filantropi yang saat ini ayah bunda hadir, Rasulullah SAW minta langsung kepada Allah beberapa hal ini, khususnya mengenai umatnya yang dermawan. Allah berbicara di dalam Al-Quran, siapa yang berbuat baik Allah akan balas 2 kali lipat. Lalu Rasulullah SAW meminta lebihkan untuk umatku. Turunlah surat di akhir surat Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1, Allah akan datang 10 setelahnya. Kata Rasulullah apa? Ya Allah, lebihkan untuk umatku. Lalu turun kembali surat di akhir juz 2. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan, bahasanya, di jalan Allah, maka Allah akan balikan baginya lipatan yang berlipat-lipat. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, lebihkan kembali untuk umatku.
Lalu turun lagi di juz 3 halaman kedua. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah. Satu bibit jadi 100, jadi 700, dan itu yang serupa datang kebaikannya terus. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, lebihkan lagi untuk umatku. Dari 1, 10, 700 berlipat, tidak ada batasan. Turun lagi ayat Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah berikan balasan bagi mereka yang bersabar, pahala atas mereka tidak terbatas. Saya ingat waktu usia 21 tahun, ada kabar dari teman itu, Riz, ada ujian jadi imam, seleksi imam ke Dubai. Oh, ikut nih, ayo ikut. Dari beberapa pesantren, teman-teman pesantren ikut seleksi jadi imam ke Dubai. Saya ikut. Jadi seleksi jadi mahasiswa, calon mahasiswa Universitas Madinah, saya ikut. Jadi mahasiswa Al-Azhar Kairo ikut, karena teman-teman ikut semua. Tapi memang jatah rezekinya Kang Dewa jadi santri. Jadi teman-teman kuliah di Al-Azhar di Madinah, saya tetap jadi santri di bawah kaki Gunung Nagreg. Ya, di depannya Ubi Cilembu, depannya lagi jalur Nagreg Payung. Jadi ngafal Quran. Wah, ini terjebak nih di pesantren nih. Ya, apa pelajarannya? Pelajarannya ketika kita belajar atau ketika kita mengambil peran di umat ini, maka yang kecil, tidak ada yang kecil di pandangan Allah. Ketika kita berperan dan berniat menjadi khadimul ummah, yang kecil tidak ada kecil di sisi Allah. Yang besar, agar setidaknya kita menjaga ketulusan niat dan keikhlasan hati kita. Maka pada surat Al-Baqarah ayat 58 poin yang ketiga, apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 58? Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambah untuk mereka yang terus istiqomah dalam kebaikan. Jadi ini wasanazidul muhsinin ini bukan khusus klub muhsinin aja ya, atau muhsinin klub, tapi untuk siapa? Untuk umat Islam yang terus senantiasa menjaga keihsanan mereka. Itu poin ketiga. Berikutnya poin keempat, sebelum kita kultum ya, makan siang hari ini. Poin yang keempat dalam silaturahmi dan halal bihalal ini, agar keberkahan itu memang terasa, memang perlu kebersamaan. Agar kebersamaan ini terasa, perlu hadirnya hati. Agar hati yang kumpul ini terasa, agarlah setiap hati hanya memohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang kita sampaikan, kita lafalkan dalam setiap aktivitas ibadah kita, yang ujungnya itu lillahi ta'ala. Agar kebersamaan ini penuh keberkahan, maka silaturahmi kita perlu hati yang bersih. Hati yang bersih ini tidak akan sempurna sampai hanya Allah lah yang diharapkan. Lillahi ta'ala. Kenapa? Karena sebanyak-banyaknya materi kita pegang, hati kita jadi sempit. Sebanyaknya semua keinginan yang kita pegang, diri kita jadi terbatas. Tetapi ketika kita semua pasrahkan kepada Allah, walaupun tidak memegang apapun, kita kaya, karena bersama Allah yang maha kaya. Inilah poin yang keempat, agar keberkahan silaturahmi kita ada pada hati, dan hati yang ikhlas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan bismillah, mau sholat lillah. Saya sholat subuh 2 rakaat mengikuti imam, lalu ditutup lillahi
Ta'ala. Saya tunaikan zakat karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Cuman kalimat lillahi ini dalam hidup kadang-kadang diuji kita. Apa diuji dalam hidup nih kalimat lillahi Ta'ala? Ketika partner kita bermasalah, kabur kita. Ketika ada yang salah di sekitar kita, kita hindari. Bukan kita bersama memperbaiki. Ketika kita berdonasi karena manusia, kita pergi ketika teman-teman yang bermasalah ini atau ada suatu masalah, kita pergi. Ini bisa jadi kita berdonasi, beramal karena manusia. Oleh karena itu lillahnya dipelajari lagi, dan peran kita sebagai khodimul ummah benar-benar menjadi yang paling utama. Lalu yang terakhir, poin yang kelima, agar kebersamaan ini memang karena Allah Ta'ala, adalah Al-Quran menjadi kisah-kisah yang terus diulang-ulang di majelis-majelis kita. Al-Quran menjadi poin yang terus diulang di majelis-majelis kita. Kalau ada kabar bahagia, kita sering cerita. Kalau kita punya teori, metode, cara, kita cerita, kita berbagi. Tetapi agar kehidupan kita dan bersilaturahmi ini, hidup ini bermekaran, maka obrolan yang dibangun adalah obrolannya Al-Quran. Kalau mau membangun obrolan Al-Quran, kurikulum kita juga dibentuk kurikulum Al-Quran. Nabi Musa dan Fir'aun sudah hidup masa lalu itu. Tetapi bagaimana pelajaran Nabi Musa dan Fir'aun itu kita angkat lagi menjadi materi yang cocok untuk saat ini. Nabi Lut dihancurkan umatnya, sudah masa lalu. Tetapi bagaimana pelajaran perilaku yang menyimpang itu kita bangkitkan lagi. Kenapa? Bisa jadi perilaku itu bisa ada di tengah-tengah kita. Terus kita ingatkan sahabat istimewa. Ya, sahabat istimewa yang sekarang ini dihidupkan kembali oleh teman-teman di tabungan surga. Dari mereka yang tidak bisa melihat, berbicara, lalu terbatasnya beraktivitas, kita berperan sebagai pelayan mereka. Tadi dapat kabar juga Agustus ada ya sahabat istimewa yang akan berangkat umroh juga. Kita berperan untuk mereka bisa berangkat ke tanah suci. Poin yang kelima ini adalah bagaimana membungkus persatuan kita di bawah bimbingan Kang Dewa, Pak Iyong, dan lain sebagainya. Kita berperan sebagai khodimul ummah, pelayannya umat. Bukan posisi kita di atas, kita hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan. Ada sahabat Ansor datang kepada Nabi, ya Rasulullah, man akyasun nas wa akramun nas. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling pandai itu dan siapakah manusia yang paling mulia itu? Orang Ansor datang kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab, akyasun nas, orang yang paling pandai itu adalah istidadan lil maut. Mereka yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Wa akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia itu? Merekalah yang memberikan manfaat untuk saudara-saudaranya yang lain, membantu sesama saudara-saudara yang lain. Oleh karena itu di setiap mana posisi ayat Al-Quran tidak lepas dari wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu saja yang dapat disampaikan, 5 poin. Poin yang pertama, kita kembali kepada Al-Quran sebagai fungsi yang 4, hudan, sifat, mau'izah hasanah, dan qasasul haq. Lalu kemudian yang kedua poinnya adalah menjaga kebersamaan kita dengan menjaga silaturahmi. Dari silaturahmi itu bisa dinilai dari hati. Dari hati itu tidak lain yang diharap hanya lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, siapa yang paling mulia dan paling pandai adalah mereka yang kuat mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Dan siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah yang paling bermanfaat untuk saudaranya.
Setidaknya 3 poin itu yang dapat disampaikan. Semoga Allah melapangkan apa yang menjadi hajat kita semuanya. Yang bisnisnya dilapangkan, yang keluarganya ada yang sakit diangkat sakitnya, yang anak-anaknya sedang menempuh jenjang pendidikan, mereka diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kelancaran untuk memberikan mereka, menafkahi mereka dengan rezeki yang halal. Yang punya permasalahan di internal keluarganya, Allah bimbing, Allah berikan secercah cahaya untuknya untuk keluar dari jalan kesulitan. Allahumma salli wa sallim amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim wa a'tina al-khayra wa dafa'na syarra wa najina wasfina ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, sabit qulubana ala dinika ya Allah. Ya Allah yang menyaksikan kami di majelis duha menjelang siang ini ya Allah, jadikan majelis kami majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakanlah majelis kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan majelis ini ya Allah, sampaikanlah setiap pahalanya kepada kedua orang tua kami ya Allah, khususnya mereka yang telah kembali kepada sisimu ya Allah. Tinggikan derajatnya, terima iman Islamnya, jadikan kuburnya taman dari taman surgamu ya Allah. Ya Allah, kami akui dari setiap ikhtiar kami masih banyak kekhilafan ya Allah, masih banyak kesalahan-kesalahan ya Allah. Bimbing kami ya Allah dengan cahayamu ya Allah, tegur kami dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.